memudahkan kita untuk bisa melangkahkan kaki kita datang ke rumah Allah, yaitu masjid, untuk melaksanakan salah satu perintahnya dengan cara yang dicontohkan oleh Rasul dan utusannya, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan kemudian insyaallah dilanjutkan kembali dengan duduk dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis fikir agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu karunia yang sangat besar dari Allah. Ketika seorang hamba ini diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ketaatan, itu adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lepas mari sama-sama kita haturkan atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan juga suri tauladan umat seluruh alam, yang apabila kita mengikuti menapaktilasi kehidupan beliau, maka kebahagiaan dan kesuksesan yang akan kita raih, yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita untuk bisa terus melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kekuatan untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai melanjutkan kajian kita, mari sama-sama terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan sunnahnya. Wabil khusus untuk para guru, para masyayikh, para asatid wa asatidah, dan juga pengarang kitab yang akan kita pelajari di malam hari ini, yaitu kitab karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari, sehingga bisa kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita, dan juga tentunya bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sampai kepada hikmah yang ke-26. Setelah sebelumnya di hikmah yang ke-25, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahmatullah alaih, beliau memberikan satu pengajaran kepada kita, hendaknya dalam setiap harapan, keinginan, dan juga setiap hajat dan kebutuhan kita sandarkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan. Tapi kalau kita ini menyandarkan kepada keahlian, kepintaran, skill yang kita punya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan
justru itu malah akan diserahkan kepada diri kita yang serba lemah. Maka hikmah yang ke-26 ini dan juga hikmah yang ke-27 ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan hikmah yang ke-25. Masih seputar penyerahan diri sepenuhnya, seutuhnya dari seorang hamba kepada Rabb-nya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam segala sesuatunya. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah, dipasrahkan kepada Allah. Artinya dia tetap buat asbabnya, tetapi semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu hasilnya, entah itu prosesnya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan adab seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, adab seorang hamba kepada Rabb-nya, termasuk bagian daripada adab seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi adabnya kita ini kepada Allah sebenarnya ya seperti itu. Bahkan ulama mengatakan kesimpulan daripada Al-Hikam ini, kitab yang dikeluarkan oleh Imam At-Ta'ilah ini adalah bagaimana menjadikan hamba ini benar-benar memaknai dan kemudian mengamalkan daripada la haula wala quwata illa billah itu. Sehingga dari hikmah-hikmah yang kemarin sudah kita pelajari, ya kan, tidak jauh Pak dari satu pembahasannya dari hal itu. Jadi ketika seorang hamba ini benar-benar menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah, tetapi dengan catatan pasrah tawakal yang benar secara syariat dan secara hakikat, maka justru disitulah dia akan meraih kebaikan-kebaikan dalam setiap kejadian, dalam setiap keadaan, dalam setiap kegiatan ataupun amal perbuatannya. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hikmah yang ke-26 ini Imam At-Ta'ilah rahmatullah alaihi beliau mengatakan, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ila Allah Ta'ala fil bidayat. Jadi tanda keberhasilan seorang di penghujung perjuangannya yaitu ar-ruju'u ila Allah fil bidayat, yaitu dia kembali kepada Allah di awal perjuangannya. Jadi tandanya seorang ini akan sukses nanti di akhir perjuangannya, ya kan, di akhir kehidupannya, di akhir pencariannya, di akhir usahanya, adalah ketika dia kembali kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal mula dia melakukan perjuangan. Jadi tanda kesuksesan orang ini di akhirnya yaitu dilihat dari awal mulanya. Awal mulanya ini apa yang dia buat? Ya kan, awal mulanya ini apa yang dia buat? Kemana dia arahkan perjuangannya ini? Kalau dia arahkan perjuangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan sukses nanti di akhirnya. Dia akan sukses nanti di akhirnya. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi, kalau dia ini perjuangannya tidak dia sandarkan kepada Allah, dia kembalikan kepada dirinya, maka tidak ada jaminan kesuksesan dalam hal tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hikmah ini ada memang beberapa penafsiran yang lain yang dihubungkan dengan hikmah ini, termasuk penafsiran yang ditulis oleh
Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya tentang mensyarahi daripada Al-Hikam, beliau memberikan komentar terhadap terhadap hikmah ini. Beliau arahkan kepada akhir kehidupan manusia, dengan akhir kehidupan manusia yang seringkali kita dengar husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Beliau mengatakan inilah sebenarnya makna daripada hikmah ini bisa diarahkan ke sana. Jadi suksesnya seorang ini di akhirnya, artinya seorang bisa mendapatkan husnul khatimah, yaitu ketika di awal perjuangan kehidupannya sebelum kematiannya dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia telah buat persiapan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjelang kematiannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan dia husnul khatimah. Namun hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau juga dalam kitabnya menuturkan bahwasanya ketika hikmah ini diarahkan ke sana, maka akan ada pertanyaan, akan ada kemuskilan yang ingin yang ingin dituntaskan. Ketika ada seorang yang bertanya bahwasanya dalam sebuah hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuturkan sebuah hadis yang yang awalnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan tentang penciptaan manusia. Hadis tentang penciptaan manusia, yang manusia diciptakan 40 hari sebagai nutfah, kemudian 40 hari kemudian sebagai mudghah, dan seterusnya sampai kepada ketika umur kandungan itu 4 bulan, maka Allah SWT perintahkan malaikat untuk menuliskan 4 hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk si hamba tadi, baik untuk umurnya, jodohnya, ya kan, sampai baik dan buruknya. Sehingga di akhir di akhir hadis itu Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya sesungguhnya ada seseorang yang dia beramal dengan amal ahli jannah, beramal dengan amalnya ahli surga, namun ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala telah tertulis terlebih dahulu untuknya, sehingga dia di akhir hayatnya mengamalkan amalan ahli neraka dan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya, ada seorang yang dia beramal dalam kehidupannya dengan amalan ahli neraka, kemaksiatan dan lain sebagainya, tetapi catatan tulisan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk si hamba ini sudah terlebih dahulu menulis bahwasanya dia adalah termasuk ahli surga, sehingga sebelum akhir hayatnya dia mengamalkan amalan ahli surga, kemudian meninggal dunia dan dia menjadi ahli surga. Nah, secara tidak langsung ini terlihat seperti bertolak belakang dengan hikmah ini. Sedangkan hikmah di sini menyatakan ketika awalnya ini, ya kan, awal sebuah perjuangan ini kembali kepada Allah, maka itu adalah alamat kesuksesan pada akhirnya, ya kan? Artinya ketika seorang dalam masa hidupnya dia benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah tanda nanti di akhir hayatnya dia akan mendapatkan husnul khatimah. Secara tidak langsung ini seperti berlawanan.
Namun Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau kemudian menampilkan satu hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun ada di dalam hadis tersebut tambahan lafadz fima yabdu linnasi. Redaksinya hampir sama. Ada seorang yang dia beramal dengan amal ahli surga, tetapi ada tambahan fima yabdu linnasi, yaitu dalam hal yang tampak terhadap manusia. Artinya apa? Tampak secara zahirnya dia beramal seperti bagaimana amalnya orang ahli surga. Namun karena dia adalah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli neraka, maka dia mengamalkan amalan ahli neraka dan masuk ke dalam neraka. Begitu sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, tetapi ada tambahan lafaz fima yabdu linnasi, dalam hal yang tampak di pandangan manusia. Jadi secara zahir dia beramal dengan amalan ahli neraka. Maka beliau mengatakan dengan hadis ini sebenarnya justru ini adalah bisa disatukan, tidak kontradiktif antara hadis ini dengan hikmah dari Imam At-Ta'in As-Sakandari. Beliau katakan apa? Bahwasanya hadis yang Rasulullah SAW sampaikan itu menghukumi zahirnya, secara zahirnya, tetapi hikmah di sini yang dituntut adalah secara batinnya, karena boleh jadi orang ini secara zahir dia berbuat amalan sebagaimana amalan ahli surga, dia sholat, dia puasa, dia ibadah lain-lainnya, zakat, sedekah, tetapi tidak semua amalan yang dilaksanakan ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini punya syarat-syarat tertentu. Sebagaimana kita ketahui, di antaranya syaratnya diterima sebuah amal adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika seorang dibuat amal, dia sholat, dilihat manusia, dia buat amalan sebagaimana amalan ahli surga, tetapi secara batin dia beramal karena ingin dilihat orang, maka amalnya ini hadirin Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa menjadikan sebab dia surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau hadirin Allah Subhanahu wa taala, seorang dia buat amal kemaksiatan, ya kan, yang ditampak oleh manusia ini dia berbuat maksiat, ahli maksiat, ya kan, bahasa kasarnya wah ini dia buat amalan ahli neraka, berzudi, zina, ya kan, merampok dan sebagainya, pokoknya minum khamar dan sebagainya. Tetapi terkadang kita nggak bisa menghukumi dia sebagai ahli neraka. Kenapa? Karena kita tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala catatkan untuk diri seseorang. Dan juga kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari segi zahirnya saja. Walaupun terkadang zahir itu adalah gambaran apa yang ada dalam batinnya. Tetapi kita tidak bisa serta-merta memutuskan ataupun menghakimi seseorang dari zahirnya. Karena boleh jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala ada terkadang orang yang dia ini bergelut dalam maksiat, ya kan, berkecimpung dalam maksiat, tetapi hatinya sebenarnya menolak. Hatinya sebenarnya menolak. Dia menyadari hal itu adalah sebuah kemaksiatan. Dia menyadari bahwasanya hal itu adalah sebuah keburukan. Tetapi dia tetap melaksanakannya karena mungkin ketidakmampuannya untuk melawan hal tersebut. Tetapi dari hati yang dalam dia tetap menolak. Bahkan terkadang dia, ya kan,
Terkadang dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kapan saya ini bisa terlepas dari kemaksiatan ini? Ada keinginan, Pak. Kan ada keinginan untuk jadi orang baik. Dari hati yang terdalam ada doa yang terbesit dari hatinya, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat itu belum mampu dia. Namun hatinya ingin. Maka boleh jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebab jeritan hatinya, sebab tangisan jiwanya, yang mana dia sendiri sebetulnya tidak ingin berada dalam kemaksiatan itu, kemudian terucap doa, terbesit dalam hatinya satu keinginan untuk bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesempatan itu menjelang akhir hayatnya. Tidak mustahil seperti itu, kan? Tidak mustahil seperti itu. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah yang yang dikatakan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innallaha la yudhi'u amalal muhsinin. Allah Subhanahu wa innallaha la yudhi'u amala man ajra hasana. Man ahsana amala. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan, ya kan, amalan orang yang membaguskan amalnya, orang yang bagus amalnya. Artinya hadirin Allah Subhanahu wa taala, menurut beliau setiap amalan kebaikan, ya kan, yang dilaksanakan oleh seseorang ini akan bisa menjadi satu tanda kesuksesan seseorang di akhir hayatnya, ya kan, di akhir hayatnya. Namun itu semua butuh perjuangan, Pak. Butuh proses kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang mampu mengucapkan di akhir ayatnya, di akhir kalamnya, la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yaitu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Benar adanya. Tapi mengucapkan la ilaha illallah di akhir ayat ini tidak semudah yang kita bayangkan, ya kan? Tidak semudah yang kita bayangkan. Hadisnya benar. Allah tidak akan pernah menyelisih daripada janjinya. Siapa yang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Cuman proses untuk bisa mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat ini tidak semudah membalikan telapak kanan, ya kan? Saya sudah pernah cerita, ya kan, ada seorang dokter yang dia sudah puluhan tahun, ya kan, bekerja sebagai seorang dokter, dan juga sudah puluhan, ratusan orang yang dia saksikan meninggal di hadapannya. Namun dia katakan apa? Dari puluhan, ratusan orang yang meninggal di hadapannya, hanya segelintir saja orang yang pernah dia lihat mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Sisanya tidak mau. Sisanya tidak mau. Sisanya tidak mau. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Artinya kehidupan manusia sebelum akhir hayatnya itu masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bisa menjadikan akhir kehidupannya menjadi akhir kehidupan yang baik. Dengan cara apa? Arju'u ilallah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ketika kita ini sudah berada dalam istilahnya situasi ataupun kondisi ketaatan, jangan berpuas diri. Jangan berpuas diri. Tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini penyakit, penyakitnya orang yang sudah berada dalam ketaatan kepada Allah ini terkadang lupa bahwasanya ketaatan yang dia jalankan ini adalah anugerah dari Allah. Lupa bahwasanya ketaatan yang dijalankan ini adalah anugerah dari Allah. Ini hadirin Allah SWT. Makanya ada al-amalu billah, ada al-amalu lillah.
Ada amal lillah, ini amal karena Allah, niatnya karena Allah. Ada. Tapi ada al-amalu billah, amal yang dia sandarkan kepada Allah. Dia sandarkan kepada Allah. Artinya apa? Dia beramal tidak mengakui itu amal karena kepintaran dan kebisaan dia, tetapi amal itu dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap amal, faqulu man amala billah fahuwa lillah. Jadi setiap amal yang dilaksanakan seorang ini billah, dengan disandarkan amal itu kepada Allah, bukan disandarkan kepada dirinya, lillah fahuwa lillah, itu sesungguhnya amalan lillah, amalan yang karena Allah. Tapi wala aksa, tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Karena apa? Ada orang yang amalnya karena Allah nih. Niat amalnya karena Allah, dia beramal niatnya karena Allah. Tetapi ya kan, ketika dia beramal, dia sandaran amalnya itu tidak disandarkan dengan Allah. Tetapi apa? Saya buat amal ini karena saya. Dia bersedekah, sedekahnya karena Allah. Sedekahnya karena Allah. Tetapi alhamdulillah saya bersedekah karena ada lebihan rezeki. Ada lebihan, ada tabungan. Nah, ini hati-hati Pak. Ada tabungan, ada kelebihan, saya punya harta lebih, ini saya beramal karena Allah. Nah, amalnya karena Allah, tetapi sandarannya bukan dengan sandaran Allah. Beda halnya ketika orang sandar bersedekah, dia bersedekah ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemampuan saya untuk bersedekah, terlepas saya punya ataupun tidak punya kelebihan dalam harta. Tapi Allah SWT berikan taufik saya bersedekah. Sholat pun demikian. Ya kan, sholat demikian. Kalau orang yang sudah sering sholat Pak, yang sudah istiqomah sholat, ini kayaknya udah nggak ada lagi niat untuk sholat itu untuk dilihat orang. Ya kan, orang yang sudah istiqomah itu kayaknya udah nggak ada lagi, saya sholat masjid ini supaya biar dilihat sini. Insya Allah udah nggak ada niat itu. Cuman terkadang yang penyakitnya itu bukan di situ sekarang. Niat untuk dilihat orang enggak, tetapi ya kan, sholatnya itu karena merasa saya rumahnya dekat, saya mampu, saya ada kesempatan, saya ada kekuatan, saya ini bisa berjamaah di masjid. Ini Pak. Nah, ini terkadang yang bikin amal itu mulai bergeser fungsinya. Amal billah dan amal billah. Jadi hadirin Allah SWT, ketika seorang ini buat amal, ya kan, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagaimana hikmah yang sebelumnya itu akan sulit untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ya kan? Akan ada kesusahan, kesulitan di dalamnya. Ada kesulitan di dalamnya. Bahkan pelajaran bagi diri kita ketika zaman Rasulullah SAW, ya kan, Rasulullah SAW, para sahabat yang melalui berbagai macam cobaan dan ujian. Kita semua sama-sama tahu gimana keadaan Rasulullah SAW, para sahabat pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar. Perang Badar ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan sahabat dan Rasulullah SAW benar-benar tidak dalam keadaan yang mumpuni untuk berperang. Jumlahnya, dari segi jumlah hanya 313 orang. Sedangkan musuh yang dilawan ini ribuan. Kemudian dari segi persenjataan ini tidak lengkap. Yang naik unta, yang naik kuda ini hanya beberapa ekor saja Pak. Ya. Baju besi, yang punya baju besi dengan lengkap ini hanya beberapa saja. Ya. Pedang yang benar-benar pedang ini masuk standar untuk perang itu hanya beberapa. Artinya tidak mumpuni untuk berperang. Tetapi hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika saat demikian kemudian ketawajuhan para sahabat dan tentunya Rasulullah SAW
kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menyerahkan dan pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ini yang hanya kita mampu buat, ini persiapan ini saja yang kita mampu buat. Tapi dengan keyakinan yang benar kepada Allah, maka Allah SWT akan pertolongan. Allah SWT akan pertolongan. Malaikat Allah SWT turunkan tanpa didahului dengan kekalahan terlebih dahulu, walaupun jumlahnya sedikit. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya dalam perang Hunain, ya kan, dalam perang Hunain setelah Fathu Mekah, setelah Rasulullah SAW berjaya menaklukkan kota Mekah, ya kan, pada saat itu kondisi umat muslim ini sudah berjaya dari segi pasukan juga banyak. Ya, terjadi perang Hunain. Perang Hunain ini dipicu oleh sisa-sisa kabilah-kabilah yang masih belum puas, ya kan, terhadap penaklukan kota Mekah dan terhadap kemenangan kaum muslimin. Akhirnya mereka memiliki ide untuk menyerang kaum muslimin dengan menggalang bantuan, menyusun strategi di bawah kepemimpinan Malik bin Auf, ya kan, dari Bani Hawazin. Pasukannya tidak banyak, tapi kaum muslimin pada saat itu 12.000 pasukan dengan persenjataan yang lengkap, ya kan, 10.000 orang Madinah, 2.000 orang Mekah. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian di banyak peperangan, di banyak kesempatan, dan termasuk pada hari Hunain. Id a'jabatkum kasratukum, yaitu ketika kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian. Walam tughni ankum syai'a, tetapi banyaknya pasukan yang kalian miliki, yang kalian kagum dengan banyaknya jumlah tersebut, ini tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada kalian. Kocar kacir Pak di awal-awal peperangan, sampai Rasulullah pasukannya di lembah Hunain masih gelap, ya kan, masih gelap. Itu pasukan orang-orang musyrik itu mereka dibikin menyebar, akhirnya terkepung, kemudian diserang secara bersamaan, sehingga membuat pasukan kaum muslimin pada saat awal-awal itu kocar kacir. Nah, lari tunggang langgang, lari ada yang Allah Subhanahu wa taala berantakan, sahabat ini formasinya berantakan. Hanya Rasulullah SAW yang terus berada di medan perang. Terus Rasulullah berada di medan perang, ya kan? Terus Rasulullah SAW berada di medan perang, kemudian menyeru sahabat-sahabatnya untuk ikut kembali merapatkan barisan bersama Rasulullah SAW. Tinggal sendiri Rasulullah. Akhirnya kemudian Sayyidina Abbas mulai mendekati Rasulullah SAW. Rasulullah sudah berteriak, tapi teriakan Rasulullah tidak kedengaran dengan para sahabat karena begitu berkecamuknya perang pada saat itu. Dan setelah Sayyidina Abbas beliau kemudian meneriakkan kembali, ya kan, mengundang kembali kepada para sahabat untuk bergabung bersama Rasulullah. Lalu kemudian para sahabat mulai kembali bergabung bersama Rasulullah SAW. Wa anzala sakinata, baru Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan kepada para sahabat, baru mulai bisa membalikkan keadaan. Ini hadirin Allah SWT, teguran dari Allah Subhanahu wa taala ketika takjub dan kagum dengan banyaknya pasukan, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita dan seluruh umat manusia bahwasanya segala sesuatu ketika disandarkan dengan kemampuan, disandarkan dengan kepintaran, dengan kehebatan jumlah dan sebagainya, ini tidak akan bisa memberikan manfaat, karena Allah SWT akan serahkan kepada mereka. Silahkan kalau kalian memang benar-benar bisa dengan kemampuan itu. Tapi ketika semuanya disandarkan kepada Allah, bagi disandarkan kepada Allah, maka Allah SWT akan berikan bantuan, akan berikan pertolongan, dan akan berikan kemudahan. Bahkan itu adalah sebuah tanda kesuksesan seseorang dalam kesempatan itu. Artinya hadirin Allah Subhanahu wa taala, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayat,
yaitu ketika kita nih semuanya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan amal kita apapun bentuknya, baik hajat-hajat dunia ataupun hajat-hajat akhirat, kita di awalnya kita kembalikan kepada Allah, maka ini akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Syekh Ramadan Al-Buti, beliau mengartikan ar-ruju ilallah ini yaitu dengan istikharah. Dengan istikharah. Jadi setiap amal ini kita istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kalau amal yang kita buat ini adalah suatu kebaikan, akan dimudahkan sama Allah. Dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau yang kita buat ini adalah keburukan, ada efek buruknya, maka akan dijauhkan oleh Allah, akan dipalingkan oleh Allah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana kita kembali ya kan menata hati kita, ya kan, karena hati ini adalah sumber segala yang tampak dari anggota tubuh kita. Kalau hati kita ini kita kembali kepada Allah, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjalankan syariat dan asbab sesuai dengan koridornya, namun yakin kita hanya kepada Allah, maka insya Allah dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengamalkan dan juga bisa menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tunggu sebentar ya. Lagi. Monggo lagi. Ya Pak Ustaz, jadi agak dilema juga ya Pak Ustaz. Iya. Jadi kadang-kadang itu sebagai dipakai orang untuk berlindung. Belum tentu ya saya maksiat, tapi kan belum tentu. Iya. Saya bisa akhirnya ini kan jadi kontrol apa ya? Iya, bertentangan ya Pak. Iya. Akhir ayat yang baik tadi bisa mengucapkan bisa mengucapkan kalau orang yang sudah terbiasa. Iya. Dari awal tapi terus saya punya pengalaman teman saya apa hobinya motor, dia sakit juga akhirnya membuat kecelakaan, meninggal. Begitu kecelakaan jatuh bangun itu teriak siapa? Mana motor? Langsung jatuh mati. Lah, ini kan ayatnya karena kebiasaan. Yang dibiasakan ya Pak Ustaz. Nah, kita ini kan harus membiasakan seperti itu. Lah, kalau tadi yang disebutkan seperti tadi belum jaminan bahwa seperti itu kan bisa jadi. Iya. Kedua kan lebih kadang-kadang kalau diajak makan itu menarik daripada diajak pengajian Pak Ustaz. Sehingga yang hadir ini yang paling mudah makan ini aja itu. Iya. Yang lainnya ya maaf. Iya. Dan yang saya ikuti selama saya ikut pengajian di masjid ini, ya belum pernah lebih 20 Pak. Ya, makanya ini artinya bahwa pada itu sudah jelas seperti Pak Ustaz jelaskan. Iya. Ini untuk masa depan. Betul. Sedangkan yang hidup dunia itu kan hanya dinikmati saat itu. Atau karena memang kalau diajak makan kan langsung menikmati nikmat terasa gitu ya. Iya. Tapi kalau pengajian kan dapat pahala seberapa besarnya kan Nggak kerasa. Betul Gaji. Iya, baik. Jadi itu tadi Pak dan Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah dijelaskan di awal. Jadi ketika tawakal kita ini benar, jadi tawakal juga harus benar. Dan kemarin sudah jelaskan tawakal benar. Kita hanya masyarakat sudahlah, saya beramal enggak beramal, kalau catatannya surga juga masuk surga gitu. Ya Pak. Kalau saya beramal ternyata catatannya neraka, ya capek-capek doang kan gitu. Ini salah, ini tawakal yang salah. Kenapa? Karena apa?
kita nggak mengetahui apa yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita nggak mengetahui apa yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar apa yang Allah Subhanahu wa taala catatkan ini yang kita tidak tahu, ya kan? Kemudian kita hanya istilahnya berpangku tangan, sedangkan ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, perintah ibadah. Maka berarti kan kita salah dalam berpasrahkan diri. Artinya apa? Artinya kita inginkan kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita. Kita inginnya hidupnya santai, enak, nggak perlu ibadah, tapi ya kan masuk surga. Karena apa? Harapannya nyangkanya boleh jadi saya ini adalah penduduk ahli surga. Nah ini kan keterlaluan, ya kan, keterlaluan. Maka nggak boleh seperti itu. Kita berhenti dalam beramal karena karena mengharapkan boleh jadi kita ini termasuk catatannya orang ahli surga. Tidak bisa, karena hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, ya kan. Artinya kita dalam kehidupan ini tetap dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan saja ibadah, ya kan. Nanti masalah masuk surga ataupun masuk neraka itu kan catatan Allah. Tetapi kita sebagai seorang hamba punya tuntutan untuk beribadah. Ya sudah, jalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang lebih senang diajak nongkrong, ya kan, diajak ngobrol-ngobrol dibandingkan senang diajak ikut pengajian. Ya memang seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk melihat surga dan neraka. Ketika malaikat itu melihat surga dengan keindahannya dan melihat neraka dengan segala kengeriannya, maka dimintai tanggapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat, kalau demikian bentuknya surga, ya kan, demikian bentuknya surga dan orang-orang dan manusia tahu, maka saya yakin tidak akan ada yang tidak mau masuk surga. Saya yakin dengan mengetahuinya manusia tentang kengeriannya neraka sedemikian rupa, maka pasti tidak akan ada manusia yang akan masuk ke dalam neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menghiasi jalan-jalan masuk surga, ya kan, dengan berbagai macam rintangan, kesulitan, hal-hal yang bertentangan dengan syahwat dan hawa nafsu. Dan sebaliknya, Allah SWT menghiasi jalan-jalan menuju neraka dengan hal-hal yang enak-enak, yang sesuai dengan hawa nafsu. Sesuai dengan hawa nafsu. Maka setelah melihat demikian, baru malaikat berkomentar, saya khawatir kalau demikian jalan menuju surga, saya khawatir tidak banyak manusia yang masuk ke dalam surga. Dan saya khawatir dengan melihat keadaan kondisi jalan menuju neraka yang demikian mudah dan cocok dengan hawa nafsu, saya khawatir tidak ada manusia yang tidak terlepas dari neraka. Seperti itu. Jadi memang yaitu dia hubungannya dengan syahwat dan hawa nafsu kembali yang senantiasa mengikuti kita. Jadi duduk dalam majelis ilmu, duduk dalam pengajian ini nggak cocok dengan hawa nafsu, ya kan. Lebih enak dengan ngobrol, nongkrong sambil minum kopi mungkin dan sebagainya. Nah ini seperti itu. Atau nonton konser, lagu dan sebagainya, ya kan. Ini adalah Allah SWT. Dan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang duduk dalam majelis-majelis ilmu, ya kan, orang-orang yang bisa hadir dalam majelis-majelis agama itu lagi dan lagi adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang itu ada kesempatan, ya kan, sudah nggak ada kerjaan lagi, nggak ngapa-ngapain di rumah, ada waktunya dan juga sehat, bukan. Karena banyak yang demikian tapi nggak juga datang ke masjid, ya kan, banyak yang demikian juga nggak duduk dalam majelis taklim. Demikian. Cukup Pak ya. Sudah masuk waktu Isya. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala
Berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan. Sempurna majelis, mari sama-sama kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.